For me, having this house, actually, metaphorically, it's like an anchor for me, where I feel like it always reminds me of where I came from, you know, the history of this island, the history of the community. I'd like people to see that, you know, oh, houses like that is actually part of our culture and we should be proud of it. Orang mengira bahwa bangunan tradisional, bangunan Jawa pada umumnya orang banyak klinik ya. Tapi setelah kita pelajari, bangunan Jawa itu kan lesson learn, trial error para pendahulu kita yang sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun untuk mencoba memberikan sebuah identitas, sebuah bangunan yang fit untuk kita sebagai masyarakat Jawa. Kayu jati itu salah satu identitas kayu yang memiliki kualitas struktur yang baik, bahan bertekstur yang baik, sehingga memang dipilih untuk bangunan atau perabot yang bernilai juga akhirnya. Kayu untuk dipakai dalam sebuah rumah pada zaman dulu ternyata juga tidak sederhana hanya dipotong saja. Kenapa kayu itu juga sudah dirawat seperti bagian keluarga kita, bahkan sebelum dipotong harus diberi doa, dipilih hari yang baik, dipilih juga kayu yang pilihan. Itu kan menjadi hal yang menarik bahwa kayu tidak hanya sebagai komoditi saja, tapi juga akan menjadi bagian hidup dari orang yang memakai kayu itu sendiri. Tidak terpisahkan juga bahwa rumah tradisional Jawa seperti yang kita diskusikan tadi juga tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat Jawa itu sendiri. Mulai dari lahir kita juga di rumah, bahkan plasenta kita juga ditanam di pinggir rumah, menikah juga di rumah, bahkan saat kita meninggal pun di rumah. Dan fungsi-fungsi rumah itu menjadi satu bagian dalam perjalanan kehidupan manusia. Dan kita tahu sendiri rumah kita mostly memang dibuat dari kayu ya, dan struktur utama pasti dengan kayu jati. Logika struktur orang Jawa sama logika struktur orang Barat ternyata berbeda. Dan mungkin itu juga tidak banyak orang memahami ya, bahwa logika struktur orang Jawa itu sederhana. Bahwa struktur itu dibuat karena beban. Bukan struktur yang harus menyalurkan beban. Rumah dikasih beban, dia akan stabil. Oleh karena itu, analogi rumah juga menarik bahwa bentuk rumah itu diidentifikasi seperti manusia. Bahwa atap itu sebagai kepala, tiang sebagai badan, dan lantai sebagai kaki. Dan para tukang menginterpretasikan itu jadi sistem-sistem struktur, mulai dari bagaimana hubungan antara tiang-tiang yang ada dengan struktur atapnya. Jadi secara analogi ya seperti payung yang dibebankan ke dalam bangunan. Soko peningkat biasanya kita hanya bisa temukan di keraton. Dan bagaimana kolom A di dalam potongan sebuah bangunan joglo, di dalamnya terdiri dari susunan batang-batang, susunan balok-balok, susunan kolom-kolom yang sebetulnya memiliki nama spesifik. Dan orang Jawa pasti tahu nama-nama itu. Ada yang namanya Blandar, ada yang namanya Soko, ada yang namanya Tumpang Sari, Uleng, dan Molo. Nah, Molo ini menjadi bagian yang sangat penting dalam struktur arsitektur joglo karena dia berada di bagian atas dan orang mengenalnya sebagai suwunan yang menghubungkan rumah itu dengan Tuhan. Makanya biasanya juga di bangunan di Molo itu ditanam entah paku emas atau apa, yang itu juga masih kita temukan di Bali juga ya. Memberikan sesuatu yang khusus dalam satu elemen bangunan itu sendiri.
modelnya seperti gunung itu, orang Jawa itu dulu itu berkeyakinan kalau gunung itu kan kuat, sakral, dan berkeyakinan itu tempatnya para dewa. Jadi orang Jawa dulu punya kepercayaan seperti itu. Jadi rumah ini dibikin tinggi biar kuat seperti gunung. Itu kalau di Jawa, di Jogja terutama, itu dulu itu kan masih erat sekali kekeluargaannya. Jadi kalau tahu ya ada, wah tetangga saya mau bangun rumah, itu secara spontan, nggak diminta, nggak diumumkan, apalagi itu udah berdatangan, istilahnya gotong royong. Itu yang zaman dulu. Sampai sekarang mungkin masih ada yang seperti itu. Jadi semuanya dikerjakan gotong royong dengan senang hati itu. Kalau orang tua dulu, si mbah-mbah saya itu, kalau mau bikin entah itu joglo atau rumah tempat tinggal, itu puasa, ada yang puasa dulu. Terus malamnya itu istilahnya namanya apa ya kalau Indonesianya itu? Kalau Jawanya kan tirakat. Tirakat itu enggak tidur. Jadi satu malam ada yang lebih, pokoknya enggak tidur. Di situ orangnya istilahnya nunggu itu satu malam situ enggak tidur, enggak makan. Itu setelah itu terus ada itu namanya semacam selamatan, yaitu baca-baca doa biar kelanjutannya itu awal dari mendirikan sampai selesai itu diberi keselamatan sama yang Maha Kuasa. Ya dari orang yang bikin, tenaga-tenaganya, sampai yang akan menempati rumah itu. I'm Japanese and we are in the Java Island. Indonesian traditional house is beautiful, and you know our ancestors built these houses, I don't know, hundreds years ago from beautiful materials, timbers. See you again. I'm good. Yeah. Yeah, so in the past, our great-great-great-grandfather and grandmother, they're very clever. You know, they have a really high craftsmanship, and they always choose the best quality of wood from an old tree. So I doubt that there are trees that they basically harvest that is age less than 100 years. So all the trees that basically, you know, used to build their homes is basically the trees that grow slowly and, you know, taking all the nutrient from the soil to build, you know, a strong body. And that's why it's going to be termites resistance, because they have a dense body, yeah, quite compact, rather than new tree that full of sap or sugar. Also, I feel there's a connection between us who lives inside it with the people that built it long time ago, and there's a lot of stories that basically stored on each of the timbers that form
are one house, because everything that we built here basically 100% reclaimed. So there's nothing new that we put in the house. So everything is basically once owned by somebody. So there's a lot of stories and beautiful things behind it. Yeah, a lot of actually stories that I found still mystery, because we got it from another family that didn't know what's the story with the panels, or what's the story with the furniture, which for me it's quite of adding more value to the timber or to the furniture, because I love mystery. Having these traditional homes actually remind me every day to live balance with my nature, because I always have connection with that. I feel like I am earthing every day, and just taking things slowly and taking things as much as I need. And I feel like having this kind of traditional homes give us a reminder that we're not only living the reality or everything what we do now currently, but we also maintaining something that will give back for our next generation. Senang sekali rumah joglo masih dilestarikan, bahkan lebih bagus ya Pak, ya, dimodif dengan entah itu ornamen-ornamen yang menambah bagus, dikombinasi dengan seperti ini Pak, dikasih kereta nih tambah bagus, dan hawanya seperti kalau lihat itu langsung kembali ke itu, angan-angan langsung kembali ke zaman dulu, ingat zaman dulu orang bikin rumah, bikin ini, dan kan juga termasuk peninggalan leluhur kita, itu leluhur orang Jawa kan. Orang melihat arsitektur Jawa kan sesuatu yang kuno ya, sesuatu yang zaman dulu, dan itu mirip orang tua kita. Tapi ada fenomena yang menarik yang kami rasakan setidaknya dalam kami berpraktek profesional, bahwa banyak klien kita sekarang anak-anak muda yang mulai mencari jati diri lagi, yaitu jati diri para leluhur kita, yaitu arsitektur tradisional. Jadi arsitektur tradisional Jawa tidak dipandang hanya sebagai masa lalu saja, dia punya masa depan, dan masa depan di sini kan jadi banyak versi, banyak pemahaman. We need to continue doing this. We need to continue preserving traditional house. Doesn't matter if it's Japanese house or Flores house, or something that belongs to our culture, because it always reminds me of what I do now is actually give impacts to the next generation.